Halo Sobat YouTuber, kembali lagi bersama saya, Sang Misterius. Kali ini saya akan memaparkan satu kajian mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Biblos, ya. Kita baca dulu ayat yang menjadi acuan atau sola scriptura daripada Kristen. Lukas pasal 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Orang Kristen akan bilang, oh itu semua orang kecuali Yesus. Salah. Yesus akan bangkit dan pergi menghadap Bapa. Ya. Yesus kan tidak kenal dosa. Kata siapa? Dia penuh dengan dosa. Sebagaimana ular ditinggikan di taf, ya, di tiang taf, maka seperti itu juga anak manusia harus ditinggikan di taf, di cross, di salib, sehingga dia menjadi kutuk, penuh dengan dosa. Ya. Aku akan pergi, bangkit, ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lihat ya, Yesus bangkit. Kemudian dia berkata, Anabaino proston pateramo, kai paterahimon. Aku naik sekarang kepada ton patera, kepada Bapakku yang tunggal. Kai paterahimon, yang juga Bapakmu yang tunggal. Kai teonmo, kai teon himon, yang juga adalah Tuhanku yang tunggal dan juga Tuhanmu yang tunggal. Ya, dia bangkit dan kemudian dia pergi menghadap proston patera, menghadap kepada Sang Bapa yang tunggal. Dia tidak berdosa, penuh dengan dosa. Karena apa? Dia sudah menjadi kutuk di tiang salib, seperti ular, ya, yang ditinggikan oleh Musa di taf, di tiang salib. Dan ular ini yang ditinggikan Musa ini, apa sebabnya dia ditinggikan? Untuk menerima racun, ya. Jadi pada saat orang Israel kena gigit ular, racun ini datang dari ular itu. Jadi orang Israel memandang ke salib dan ke ular tersebut karena di situ ada pengampunan, seperti orang Kristen bilang. Bukan. Orang Israel memandang itu untuk mengembalikan racun yang diberikan oleh ular itu kepada mereka. Setelah mereka sembuh, racunnya balik ke yang punyanya, yaitu si ular yang disalib, ya. Ular dan salib itu yang menebarkan racun, kembalikan ke mereka, ke salib dan ular tersebut racunnya. Habis itu mereka tinggalkan. Oh, ada yang nyembah, ya. Yang nyembah itu dihancurkan oleh King Hezekiah. King Hezekiah menghancurkan ular yang disalib itu. Karena apa? Sekumpulan generasi orang-orang bodoh, ya, yang dari Israel itu malah menyembah itu. Sama seperti menyembah golden calf, patung sapi emas, mengadakan tandingan-tandingan bagi Yahweh atau Yahweh Elohe Israel. Yahweh Elohe Israel ini juga Tuhannya Yesus loh. Dan jangan lupa juga bahwasanya Yesus menjadi saksi di hadapan Bapakku. Ya. Dan jangan lupa juga Yesus juga ngomong di Yohanes bahwasanya apa? Jangan sangka aku yang akan mendakwamu di hadapan Bapa,
tapi Musa yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Jadi akan terjadi sidang ilahi, sidang penghakiman, di mana Yesus dan Musa di situ berada di hadapan Bapa untuk mendakwa orang-orang yang telah melakukan dosa yang jahat-jahat, ya. Dan ini pada saat konteks mendakwamu, yang didakwa ini orang Israel, ini orang Kristen yang di Batak sana, yang di Jawa, di Semarang sana, memang orang Israel. Hah? Mana buktinya? Kasih tunjuk ke saya bukti DNA-nya, ya, bahwasanya kamu orang Israel. Nggak, kalau cuma ngaku-ngaku, wah, nonsens, omong kosong, ya. Kalian orang-orang Kristen ini, ya, cuma bisa ngomong, banyak kan bisa ngomong doang, ya. Bukti tidak bisa, tidak bisa diadakan. Dan pada saat mengutip kitabnya sendiri, kitabnya bertentangan satu sama lain. Ini jelas-jelas, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Aku, Yesus, akan bangkit. Dia bangkit dari kematian dan akan pergi kepada Bapa. Yesus bukan Bapa, dia harus pergi ke sana. Ya, kamu orang Kristen, kamu pergi ke bapakmu. Memangnya bapakmu kamu? Hah? Otak dipakai, ya. Otak dipakai. Kamu pergi kepada bapakmu. Bapakmu adalah kamu adalah bapakmu. Hah? Ini ajaran agama, konsep agama, konsep ketuhanan tidak bisa dikaji logika seperti orang gila dan seperti anak SLB, sekolah luar biasa. Hah? Logikanya, otaknya melorot ke kaki, ya. Aku pergi kepada Bapa. Oh, Yesus pergi pada dirinya sendiri. Orang Kristen pergi kepada bapaknya, berarti orang Kristen itu bapaknya itu adalah dirinya sendiri. Nonsense, ya. Sudah tempatnya berbeda. Yesus bangkit dari bumi dan menuju kepada Bapa, pergi kepada Bapa di sorga, dan dia akan mengakui, Bapa, aku telah berdosa terhadapmu ya Bapa, dan terhadap sorga. Yesus penuh dengan kutuk, penuh dengan dosa, karena dia berstatus sama seperti Nekesh, seperti ular yang ada di salib. Coba dipikirkan baik-baik, ya. Mungkin, ya, masih bisa ada jalan yang baik, ya. Masih mau menggunakan otak, masih mau menggunakan kejujuran. Jelas-jelas Yesus berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Aku akan bangkit dari kematian dan pergi kepada Bapa, dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku telah penuh dengan kutuk, ya, seperti ular yang menerima racun kembali. Racunnya dia sendiri yang punya. Oh, that's a very big disaster, bro. Try to think carefully using your very brain, not using your toe or knees.